Mario Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Banjir rendam 3 sekolah di Lombok Barat. Kegiatan ujian semester ditunda. Ratusan botol miras disita polisi dalam operasi pekat di kawasan wisata Mandalika. Sambut musim tanam, warga Lombok Barat menggelar tradisi Malian Sampi. Ratusan botol minuman keras berbagai merek disita Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di kawasan Mandalika. Penyitaan dilakukan karena pengelola tempat hiburan memperjualbelikan miras tanpa mengantongi izin usaha dan izin menjual minuman beralkohol. Ratusan botol miras tersebut diduga sengaja di-stok untuk dijual ke wisatawan saat libur Nataru. Polisi juga memeriksa pengelola tempat hiburan sebagai pembinaan dan akan menindak jika masih membandel. Kita amankan dalam rangka cipta kondisi menjelang pemilu dan Natal tahun baru. Jadi kita melaksanakan cipta kondisi. Ini karena nggak ada izin atau gimana? Nah, jadi kalau kita lihat dari penyelidikan kita di tempat yang kita adakan razia ini, mereka tidak memiliki izin. Razia minuman keras dan narkotika akan dilakukan polisi hingga menjelang akhir tahun untuk menjaga kenyamanan masyarakat merayakan Nataru. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dua pemuda berinisial HK alias Han, 32 tahun asal Ampenan, dan DP alias Divo Putra, 25 tahun asal Lingsar, diringkus warga bersama Babinsa Desa Nyur Lembang, Kecamatan Nermada, Lombok Barat, karena mencuri kabel seluler. Aksi keduanya mencuri kabel seluler, terpergok dua warga yang sedang berkebun, yang kemudian melaporkannya ke Babinsa. Kedua tersangka kemudian diringkus oleh warga dibantu Babinsa, kemudian diserahkan ke polisi. Aparat keamanan menyita potongan kabel, alat pemotong, ponsel, tas pinggang, dan sepeda motor sebagai barang bukti. Keduanya merupakan residivis pencurian yang baru keluar penjara. Pelaku masuk di dalam tower, dilihat oleh masyarakat yang sedang menjaga pohon duren. Buah durennya dilihat dan dibiarkan sampai masuk, dan salah satu pelaku naik di tower, dilihat oleh warga, dan warga menelpon masyarakat yang lainnya termasuk pihak kepolisian patroli yang sedang patroli, langsung ke lokasi. Di lokasi sama-sama diamankan. Tersangka mencuri di dua lokasi dan hasilnya dibagi dua karena alasan ekonomi. 2 kali. Yang pertama di mana? Dekat rumah. Di tower mana? Dekat rumah. Dekat rumah di Ampenan. Iya. Yang di sana apa yang diambil? Kabel. Kabel. Iya. Terus yang terakhir kemarin di mana? Sini ini. Di Nyur Lembang. Iya. Apa kado? Apa yang dipakai alat-alatnya untuk ngambil kabel itu? Parang tuh mana Pak? Kalau motong apa parang? Siapa yang motong? Saya yang motong. Han dan Divo Putra dijerat pasal 363 ayat 1, junto pasal 53 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram meningkatkan pengawasan selama masa kampanye pemilu 2024. Pengawasan meliputi kegiatan kampanye calon legislator dan calon presiden, serta pemasangan alat peraga kampanye. Bawaslu mengingatkan parpol dan legislator memasang APK sesuai aturan dan menggelar kampanye di lokasi dan waktu yang telah dilaporkan. Petugas akan langsung mencopot APK yang melanggar dan memberi teguran setiap kampanye yang digelar tanpa pemberitahuan kepada penyelenggara pemilu. Peserta pemilu diberikan hak untuk melakukan kampanye.
untuk meyakinkan konstituen, salah satunya dengan cara pemasangan alat peraga kampanye. Tetapi di sana diatur juga terkait dengan di jalan-jalan mana saja yang boleh dipasang dan di tempat mana saja yang boleh dipasang atau tidak boleh dipasang. Jelas di SK KPU Kota Mataram nomor 181. Dari Jalan Yos Sudarso, ya Yos Sudarso itu dari Malomba itu sampai dengan Jalan Sandubaya. Itu dia tidak boleh ada alat peraga kampanye dan alat peraga sosial kampanye di situ. Bawaslu membentuk tim terpadu untuk menertibkan pelanggaran selama masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Eni Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Harga sayur mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah merangkak naik memasuki musim hujan. Harga sayur rata-rata naik 100%, seperti buncis dari Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kacang panjang naik Rp5.000 menjadi Rp10.000, sementara kol naik dari Rp150.000 menjadi Rp300.000 per karung. Sementara bumbu dapur seperti cabai rawit naik menjadi Rp100.000 per kilogram, cabai merah besar naik menjadi Rp65.000 per kilogram, sementara tomat yang semula Rp5.000 naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat dan minimnya stok menjadi pemicu kenaikan harga komoditas. Kol 300 satu karung. Ya naik. 100%. Dari berapa? Dari 150 ke 200. Buncis 30 1 kilo. Naik harga dia meloncat. Kemarin 15. Kacang panjang kemarin 5.000, sekarang 10.000 harganya per kilo. Kalau saya jual 100. Kemarin harganya? Kemarin harganya 65. Yang kemarin, kalau sekarang naik 100. Ya. Turun naik harganya. Cabai. Sejak kapan ini, Bu? Ya. Sejak kapan ini? Sejak kapan? Udah tergantung kapannya. Besok naik, sekarang turun begitu. Kalau banyak di sana ya turun harganya. Konsumen memilih mengurangi pembelian agar tidak membebani uang dapur mereka. Kalau kemahalan kita ambil setengahnya aja, Bu. Kalau biasa kita beli 1 kilo, kalau kemahalan kita beli setengah. Sayur gimana? Kalau sayur gitu sih sama juga. Kalau kita biasa iya lumayan juga sih. Tapi kan yang turun harga ini yang nggak bisa sampai besok itu kayak ayam kan. Pedagang dan warga berharap pemerintah daerah terus menggelar operasi pasar untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.